Partai Hidup Mati akan berlangsung pada hari Minggu pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, merupakan big match yang ditunggu dinanti oleh banyak orang. Duel antara dua tim yang dalam 3 musim terakhir terus merajai menguasai IPL. Liverpool versus Manchester City. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Kita akan bahas berikut ini. Hola, kita bertemu kembali dalam obrolan sepak bola dan tetap masih seputar tentang Liverpool yang sangat menarik, ya. Bagaimana dengan mereka mendapatkan turbulensi dalam sebulan terakhir, ya, bahkan dari bulan yang lalu, dan nanti pada hari Minggu mereka akan terlibat dalam pertarungan keras hidup mati buat mereka, karena ini pertandingan antara menang atau kalah. Tidak boleh imbang, karena percuma bagi mereka untuk imbang. Situasi akan semakin sulit, terlalu jauh untuk bisa mengejar Manchester City yang berlari sangat baik, ya. Mereka masih punya 1 pertandingan sisa bahkan. Jangan sampai Liverpool tumbang. Kalau tumbang mereka akan selisih 10 poin, bahkan melebar sampai 13 poin kalau City bisa mengamankan 1 pertandingan tunda mereka. Ini hanya akan menjadi race pertarungan antara dua Manchester City dan Manchester United. Oleh sebab itu, pasukan Jurgen Klopp, The Reds, harus memenangkan pertandingan di Anfield. Dan ini sebuah harga mati buat mereka. Sehingga ada nafas buat Muhammad Salah dan kawan-kawan untuk bisa berharap sampai pada bulan Mei nanti dengan menunggu baik United maupun City tergelincir tentunya. Walaupun ini satu hal yang sangat berat, ya, kalau dengan 10 poin. Ya, walaupun banyak yang mengatakan dalam sepak bola semua bisa terjadi, saya tetap masih ragu bahwa ini akan menjadi pertarungan antara dua Manchester kalau melihat keadaan dengan tidak konsistennya Liverpool, sang juara bertahan yang sudah mengalami 4 kekalahan setelah dikalahkan Aston Villa, dikalahkan oleh Southampton, Burnley, dan juga oleh Brighton. Bahkan 2 kekalahan terakhir mereka secara back to back terjadi di Anfield, stadion yang selama ini tidak pernah tersentuh dan masih perawan tentunya. Semua tim sangat sulit masuk ke sana. Ketika pada musim lalu mereka tidak terkalahkan kecuali Burnley yang menahan mereka dengan 0-0. Tapi pada musim ini mereka sudah kalah 2 kali, ditahan imbang 2 kali. WBA menahan mereka dan Manchester United juga menahan mereka. Sehingga memang tidak angker lagi. Anfield runtuh 2 kali dari 2 tim yang sebenarnya di atas kertas menjadi makanan empuk bagi Liverpool. Karena Liverpool selalu menang, ya. Sebelum-sebelumnya ini menang dengan sangat baik, sehingga memang ini kejutan besar kalau Burnley bisa mendapatkan hasil bagus 3 poin, bahkan Liverpool tidak bisa mendapat apa-apa, dan juga Brighton kemarin, dan semua dengan hasil 1-0. Tapi saya tidak membahas itu, lupakan itu. Kita akan mengarah pada pertandingan nantinya melawan Manchester City. Klopp harus berpikir keras. Memang dengan keterbatasan yang ada di bench itu yang terlihat bahwa memang ada kesulitan. Ketika Van Dijk tidak ada, Gomez tidak ada, Fabinho tidak ada, Matip tidak ada, Jota bahkan tidak ada, sehingga pilihannya mungkin hanya di Divock Origi, Curtis Jones yang ada di sana, dan juga Oxlade-Chamberlain. Seperti yang terjadi melawan Brighton dengan 3 pemain ini yang datang dari bench masuk di babak kedua, ya, ketika menghadapi Brighton dan mereka kalah. Sehingga memang keterbatasan ini harus diantisipasi dengan baik oleh Jurgen Klopp. Ya, bagaimana caranya? Dia harus mengembalikan mungkin Hendo ke tengah untuk bisa bermain bersama Gini Wijnaldum dan juga dengan Thiago. Artinya apa boleh buat, ini suatu alternatif, suatu skema yang harus dia lakukan. Tidak boleh lagi bisa memainkan Hendo, tapi semua tergantung dari Klopp tentunya. Tapi kan dia sudah punya Kabak sekarang, Ozan Kabak yang sudah ada, Ben Davies sudah ada. Waktunya mereka untuk bisa bermain, ya, bersama dengan Liverpool. Nat Phillips dengan Ben Davies atau Nat Phillips dengan Ozan Kabak. Tergantung Klopp yang harus memilih ini dan mendorong kembali Hendo kembali ke habitat dia, bermain di tengah, dan juga di depan dengan ketidakadaan Mane juga termasuk menjadi sulit bagi Klopp, ya. Saya katakan tadi, keterbatasan mereka di bench tidak seperti yang dimiliki oleh Pep Guardiola dengan Manchester City mereka yang begitu banyak. Bahkan varian opsi dari Pep itu jauh lebih bagus
dibandingkan dengan varian opsi yang dimiliki oleh Jurgen Klopp. Dan ini memang sangat berbahaya. Pantas kalau banyak yang mengunggulkan Manchester City karena melihat bagaimana mereka bermain dengan sangat bagus 6 laga terakhir, bahkan mereka tanpa kebobolan, luar biasa, memasukkan 14 gol tanpa kemasukan, clean sheet bagi gawang Ederson Moraes. Lini belakang mereka sangat kuat, bagaimana juga Pep bisa menempatkan suatu rotasi yang sangat bagus. Sekarang sudah ada Kyle Walker, ketika mereka menghadapi Sheffield mereka menang dengan 1-0. Walker bermain di sana, si Schenko juga ada. Ya. Kemudian bagaimana juga Ruben Dias yang bermain dengan Laporte. Tapi ketika kemarin juga mereka menang dengan 1-0, ya, di garis belakang itu Walker cadangan. Ya. Kemudian bagaimana Zinchenko juga tidak bisa bermain. Bisa yang Laporte yang bisa bergeser ke kiri dengan Ruben Dias dan John Stones yang main. Sebelumnya kalau Fernandinho bermain di tengah, Rodri masuk di babak kedua dengan diapit oleh Bernardo Silva dan juga dengan Ilkay Gundogan. Kemarin bagaimana ketika mereka juga mencetak kemenangan, ya. Ketika juga mereka bagaimana mengalahkan Burnley dengan 2-0, bahkan Burnley tidak bisa membuat on target sama sekali dengan hanya 2 tembakan. Sama juga seperti Sheffield, hanya membuat 4 tembakan dan 1 on target. Semua tim itu selalu di bawah rata-rata ya, tidak pernah melepaskan tembakan lebih mungkin sampai 10 tembakan ke atas kalau menghadapi dengan City. Bahkan on target mereka sangat rendah. Ketika mereka mengalahkan Crystal Palace juga, Crystal Palace hanya melepaskan 2 tembakan, 0 on target ya. Dan ini memang menandakan bahwa mereka sangat kuat di belakang. Menjadi masalah buat Mohamed Salah dan Firmino yang berada di garis depan untuk bagaimana membongkar pertahanan dari City yang begitu kuat pada musim ini. Ini yang menjadi pemikiran saya pikir bagi Jurgen Klopp. Kalau dia memang menempatkan 4 pemain belakang, Robo di kiri, Trent di kanan, Nat Phillips atau Ozan Kabak atau Ben Davies yang bermain di back tengah dengan Hendo, Gini dan Thiago, kemudian diapit oleh Firmino, Salah, dan entah Shaqiri akan dimainkan lebih awal, kita tidak tahu, tentu tergantung dari Klopp. Ini akan menjadi satu hal yang menarik bagaimana pertahanan Liverpool untuk bisa menahan kombinasi lini depan bagi City. Mungkin saja Pep akan memainkan Gabriel Jesus yang dalam 2 pertandingan terakhir selalu mencetak gol. Ya. Di kiri atau kanan kita tidak tahu, pasti mungkin Raheem Sterling yang akan bermain di sana ataupun Riyad Mahrez yang akan ditempatkan di sini. Fernandinho mungkin tidak akan dimainkan, pasti Rodri akan dimainkan lebih dulu, Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan yang akan bermain. Ini pertarungan yang sangat baik ya untuk bertarung dengan Hendo, Thiago dan Gini, lini tengah dari City melawan Liverpool. Jadi sangat menarik, tapi mereka punya lini depan yang sangat bagus. Bahkan di bench juga bisa bangkit dari City ya, bangkit sangat baik sekali. Ya, banyak opsi. Phil Foden bisa dimainkan ketika melawan Sheffield setelah mengalahkan United datang ke Etihad, Phil Foden yang main bersama dengan Ferran Torres untuk bisa mendukung seorang Gabriel Jesus. Tapi kemarin ketika mereka menang di lawan Burnley, bagaimana 2 pemain tidak dimainkan, justru Mahrez dan Sterling yang ada. Jadi opsi ini memang banyak. Padahal mereka tidak ada Kevin De Bruyne, tidak ada Kun Aguero, tapi tetap pemain-pemain tengah mereka sangat kuat, apalagi garis belakang. Ini harus menjadi pemikiran dari Klopp, bagaimana mereka harus bisa meredam. Karena satu-satunya jalan bagi mereka adalah mengalahkan Manchester City. Dan ada keuntungan lain bagi pasukan The Reds, karena Manchester City dalam 17 tahun terakhir tidak pernah menang kalau datang ke Anfield. Ya. Di 5 musim terakhir bahkan mereka kalah. Ya, hanya 1-2 musim lalu ketika mereka bermain imbang bersama dengan Liverpool. Terakhir di 2003 mereka bisa menang 2-1 melawan Liverpool di Anfield. Kesininya 18 laga itu mereka habis. Kalau bicara di IPL ya, tidak bicara di piala-piala yang lain. Ini menjadi makanan bagi Liverpool dan ini menjadi ketakutan bagi Pep tentunya dengan rekor di mana 17 tahun terakhir mereka sulit bisa menang di Anfield. Memang pada musim ini mereka sedang on fire, sedang bagus. Sementara kebalikannya dengan Liverpool sedang menurun. Ya, tidak seperti pada musim lalu. Mereka baru kalah di pekan ke-28 melawan Watford dengan 3-0. Ya, tapi pada musim ini mereka bahkan sebelum masuk ke pertandingan ke-22 bahkan mereka sudah
habis 4 kali kalah, bahkan 2 di kandang, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Bahkan ketika mereka dikalahkan oleh Brighton, mereka hanya bisa menembak on target 1 kali. Ini tidak pernah terjadi di Anfield, di mana Liverpool itu hanya 1 kali on target. Kalau bermain di Anfield, mereka pasti akan lebih dari 1 kali. Tapi kemarin itu sangat buruk. Dan ini memang diakui oleh pemain belakang, pemain tengah, juga pemain depan, termasuk Jurgen Klopp, bahwa mereka tampil di bawah ekspektasi yang diinginkan oleh Jurgen Klopp. Tidak seperti ketika mengalahkan Spurs, mengalahkan juga West Ham ketika mereka tur ke London. Tapi mungkin saja ketika mereka bermain di Anfield dengan lawan yang sama, dengan lawan yang kuat yang berada di Big Six, selalu motivasi pemain-pemain The Reds itu sangat tinggi. Mereka belum pernah kalah pada musim ini dengan tim yang berada di Big Six. Walaupun 1 ditambahkan lagi ke dalam dengan Leicester yang ada sana, masuk juga, itu tidak pernah kalah. Mereka mengalahkan Leicester di Anfield dengan 3-0. Ya, kemudian mengalahkan Arsenal dengan 3-1. Ya, bahkan mereka pergi ke Stamford Bridge, mereka mengalahkan Chelsea 2-0. Satu hal yang sangat bagus. Kemudian mereka menahan imbang City di Etihad 1-1. Bermain imbang juga dengan MU di Anfield. Ya, Spurs mereka kalahkan 2-1 di Anfield. Jadi 6 tim besar yang ada di papan atas itu kalau datang ke Anfield itu sulit menang melawan Liverpool, dan Liverpool selalu jeblok kalau bermain dengan tim-tim yang berada jauh di bawah. Ya seperti kemarin Burnley, WBA tahan mereka, kalah dari Brighton. Ini menjadi kesulitan buat mereka. Tapi Anda akan lihat nantinya, mereka akan berubah. Mereka akan main dengan ngotot sekali. Gegenpressingnya akan terlihat di sini. Walaupun dengan sangat terbatas pemain yang dimiliki oleh Klopp, mereka pasti habis-habisan. Karena lawan mereka adalah Manchester City. Ya, mereka tidak akan pernah takut apalagi di Anfield, dan pasti The Reds ini akan bermain jauh lebih berbeda ketika mereka kalah kemarin lawan Brighton atau kalah melawan Burnley. Kita akan lihat nanti bagaimana Klopp akan bisa meramu ini, dan saya sudah meyakinkan bahwa kalau Hendo kembali ke tengah ini akan jauh lebih bagus untuk bermain bersama Thiago dan juga dengan Gini. Beri kesempatanlah salah satu di antara 2 bek yang didatangkan, apakah itu Ben Davies atau Ozan Kabak untuk bermain dengan Nat Phillips. Tapi kembali, semua tergantung dari Jurgen Klopp untuk merespon pertandingan ini. Tapi saya masih yakin dengan The Reds bahwa mereka punya kesempatan untuk bisa meredam City, karena mereka punya motivasi yang tinggi. Dengan tradisi kuat mereka selalu aman bermain di Anfield kalau menghadapi City, dan City tidak pernah menang hampir dalam 2 dekade terakhir. Ini menjadi kunci kekuatan, motivasi buat pemain-pemain Liverpool saat mereka menjamu City. Kita akan lihat nantinya pada hari Minggu siapa yang akan memenangkan pertandingan. Itu akan menjadi kunci. Jika City menang, peluang juara bagi City terbuka besar. Jika Liverpool kalah, maka selesai sudah untuk persaingan menuju ke gelar juara bagi Liverpool. Tinggal mereka bergantung untuk bisa melihat gelar juara di Liga Champions, dan berharap pada musim depan mereka kembali untuk bisa bertarung meraih gelar juara di IPL. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang Liverpool dan juga dengan Manchester City. Dan Anda jangan lupa untuk like, memberikan komentar-komentar positif, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan dan share kepada siapapun. Oke, ciao.